ini bisa kontroversi nih. Orang Batak tidak terlahir jadi pelayan. Bekerja di luar daripada identitas dia sebagai anak raja tadi sering nggak maksimal. Ini satu hal yang jadi sering kontroversi, yang kurang edukatif, sedikit kurang edukatif lah ya kepada masyarakat yang kurang paham. Bicara tentang wealthy itu relatif. Buatku, mungkin uang 100 juta itu kecil, besar. Tapi buat mungkin Donald Trump enggak. Batak kaya tradisional. Artinya, aku mau bilang, nggak Batak kaya tradisional, jiwa nasional, nasibnya internasional. Aku bangga kali jadi orang Batak. Aku paling senang berbicara tentang mentalitas anak raja. Dari waktu aku jadi orang Batak, dari aku lahir, aku dipercayakan satu identitas. Dia bilang aku anak raja. Dikatakan kita anak raja. Ya. Sering kali dulu aku tidak confidence, nggak percaya diri menghadapi dunia karena berdasarkan dari apa yang aku punya. Oke, Dongan BK. Ini hari yang sangat indah. Kita kedatangan seseorang. Mungkin dari thumbnailnya nanti Dongan BK udah tahu lah. Tapi sebagai intro sebelumnya, abang ini di TikTok keren, sering FYP di kalangan Batak. Siapa lagi kalau bukan Bang Jakeus pemungut cukai. Kamu di mana? Coba tes buka WA. Kamu di mana? Coba tes buka WA. Kamu di mana? Coba tes buka WA. Ini studio kita pertama, Bang. Wah, keren. Abang dan kami sangat abang orang pertama syuting di sini. Oh really? Ya. Aku orang pertama? Orang pertama. Oke. Orang pertama di studio ini. Tadi kita bincang-bincang belum ada aku ngomong itu loh. Oh ya? Oh, oke. Ini abang ini orang pertama Dongan BK untuk syuting di studio Batak Keren. Makasih. Satu Terima kehormatan kasih. sama aku. Satu kehormatan. Terima kasih, Bang. Oke, ini sebenarnya aku manggil apa enaknya nih? Karena di TikTok kan Oke. Jakeus pemungut Pemungut cukai. cukai. Abang orang bea cukai atau apa sih, Bang? Ini biar Dongan BK juga tahu gitu loh. Seorang Jakeus pemungut cukai ini. Yang pasti kalau yang orang Kristen tahu Jakeus itu dari Alkitab ya. Oke. Jadi nama Jakeus pemungut cukai itu aku pakai di akun sosial mediaku karena Jakeus ini salah satu pribadi yang menjadi inspirasi aku. Inspirator aku dari Alkitab. Oke. Tentang sikap hatinya. 3 hal yang aku pelajari dari orang ini. Orang kaya, murah hati itu mengasihi Tuhan ya. Yang ketiga sedikit teal. Oke. Agak teal dia. Iya. Teal itu bisa positif, bisa negatif. Dan ya. itu yang buat seru ya, Bang? Itu yang buat seru gitu. Betul. Jadi karena dengan tealnya dia menunjukkan nama Yesus. Lihat ini uangku banyak, guru. Aku tidak akan merampas orang miskin lagi dan akan bagi-bagikan gitu. Sejak kapan Abang berpikiran itu jadi nickname Abang? Itu jadi salah satu figur yang aku sangat suka dari aku anak-anak dulu. Oke. Aku sering membaca kisah tentang dia. Dan aku lihat betapa wealthy-nya dia. Aku nggak suka cerita kesedihan. Aku nggak suka cerita yang dianiaya. Jadi aku suka cerita yang wealthy. Ya, yang wealthy kayak pokoknya yang seru Jakeus. lah, Bang, ya. Yang seru tadi, ya. Karena hidup ini ya Dongan BK harus dibuat seru sih. Ya. Karena Karena kan susah gitu, jangan dibuat susah lagi gitu. karena yang driving kita kan apa yang kita percayai. Apa yang kita percaya itu yang ngedriving kita gitu. Jadi ketika aku jadikan dia sosok, oh dia orang kaya yang murah hati, yang mengasihi Tuhan dan sedikit teal. Jadi dia kayak gua banget gitu. Oke. Jadi kalau misalkan nih Dongan BK ada ketemu Abang nih di Iya. jalan. Abang lebih suka dipanggil siapa? Jakeus, Daud? Sebenarnya aku udah nyaman dengan dipanggil Jakeus, Jakeus ya. dipanggil Christian. Daud jarang, hanya teman-teman sekolah. Oke. Kalau Daud itu jarang, hanya kawan-kawan sekolah aja. Kalau nggak dipanggil Christian, Jakeus, udah itu aja. Jakeus nama TikToknya atau Christian, karena aku pakai nama belakang aku, Christiannya. Nah, pemungut cukai tetap tadi yang inspirasi itu ya, Bang? Ya? Tetap Jakeus pemungut Pemungut cukai. cukai, ya. Iya. Oke, soalnya kan tadi kita cerita di bawah nih, Bang. Ada Iya. beberapa orang nanya, oh ini orang bea cukai. Iya. Gitu kan, kesannya kayak, oh
hati-hati kalian, Bang Jakius datang mau mungut cukai gitu. Oke. Nah, boleh sedikit cerita nggak sih Bang? Artinya kan Dongan BK pengen tahu nih Bang, Iya. sosok atau seorang Abang Jakius lah. Sehingga di TikTok, kalau kita lihat kan Dongan BK, Bang Jakius itu sering keluar negeri lah, terus punya beberapa bisnis usaha juga gitu. Boleh cerita nggak sih Bang sedikit tentang Abang itu sebenarnya siapa sih gitu? Aku sama seperti orang Batak yang lain. Aku pengusaha dan aku pemimpi. Oke. Aku orang yang suka bermimpi. Dan mimpiku ngedrive aku untuk membuat mimpiku jadi. Jadi sama dengan masyarakat yang lain, anak-anak muda yang punya impian yang mencoba membuat impiannya menjadi nyata. Punya usaha, punya karir, punya hobi, punya lifestyle, punya social life, punya pergaulan, punya teman, punya keluarga. Jadi kalau spesifiknya ya aku sama seperti yang lain gitu, yang menjalani kehidupannya sesuai dengan panggilannya. Oke, berarti secara bisnis lumayan lah Bang ya? Ini satu hal yang jadi sering kontroversi, yang kurang edukatif, sedikit kurang edukatif lah ya kepada masyarakat yang kurang paham. Bicara tentang wealthy itu relatif. Buatku mungkin uang 100 juta itu kecil, besar. Tapi buat mungkin Donald Trump enggak. Ya. Mungkin buat miliuner-miliuner dunia mungkin enggak. Mungkin buat orang yang di Sumatera sana 5 juta itu gede. Tapi buat kita yang di sini belum tentu gede. Jadi bicara wealthy, sukses, sejahtera itu relatif. Depend on the person. Ini yang sering sekali jadi pro kontra dibuat beberapa masyarakat yang nggak melihat itu secara perspektif yang luas. Nah, gitu. Ditambah Abang kan di TikTok nih. Yap. Orang kan para penonton TikTok langsung ngeliat nih, wah Bang Jakius, uangnya banyak, Yap. sering ngasih giveaway gitu-gitu. Artinya kan perspektif orang yang tadi Abang bilang relatif itu ketika terhadap di media TikTok itu seperti itu Bang, gitu kan? Oke. Aku lahir di Medan. Aku lahir di Sibolga, tinggal besar dan bertumbuh di Medan. Aku bertumbuh di lingkungan di mana kayak lagu anak Medan, hancur demi kawan. Oh, Oke. Ya. Bicara tentang memberi tadi, kita udah terlatih dari anak-anak. Dan ketika ada dunia sosial media, ternyata pemberian itu bisa menjadi sebuah yang viral. Padahal itu hal yang biasa aku lakukan dari aku lahir ke dunia ini. Dan ketika ada dunia sosial media, itu dianggap sesuatu yang berbeda, different. Ya, betul. Itu dia masalahnya. Aku speechless sedikit. Pertama sekali jujur aku segininya ya gitu. Iya. Dan bahasa kita yang selengean tadi yang di Medan itu, nggak semua ternyata orang mengkonsumsi itu jadi sesuatu yang buat mereka itu berbeda gitu. Dan ternyata aku biasa dengan hal itu gitu. Dengan slogan-slogan, jangan kayak orang susah kau. Udah duduk, makan, habiskan. Ya. Banyak uangku. Sombong amat. Karena perkataan ini kami konsumsi dari anak-anak. Iyalah, udah culture-nya gitu. Dalam pergaulan, dalam apa. Walaupun mungkin secara nominal nggak sebanyak yang orang punya gitu. Iya. Tapi hari-hari ini harus dipenuhi dengan perkataan afirmasi yang baik gitu kan. Oke. Jadi untuk ini awal perkataan ini adalah untuk menutupin keadaan yang nggak kondusif kala itu kita memperkatakan hal yang besar. Udah nggak usah kayak orang susah, yo enjoy. Udah ada bayar gampang itu, nanti hitungannya. Yeah. Padahal kita mungkin nggak punya kemampuan kala itu. Tapi orang yang menangkap ini, ya depend on the person lah, bagaimana dia menanggapinya gitu. Dan itu yang membuat konten Abang viral kah? Yang membuat konten aku viral sebenarnya aku nggak tahu sebenarnya, relatif ya, seriously. Karena aku bisa datang sebagai seorang pewarta dalam kata arti bukan pendeta ya. Aku hanya menceritakan experience-ku dengan Tuhan. Ada 3 faktor yang aku lihat kenapa aku banyak dikenal. Yang pertama, videoku pertama sekali FYP, tanpa kesengajaan. Jadi kalau aku ditanya pribadi, abang mau terkenal nggak di sosial media? Tidak sama sekali.
Aku bukan orang yang suka dikonsumsi kehidupannya. Iya. Aku bersahabat atau berteman dengan banyak public figure. Tapi aku paling sosial media aku tuh selalu ke private, apalagi Instagram dan Facebook. Karena aku nggak mau orang terjun ke kehidupan pribadiku dan mengomentari miring di sana sampai memaki-maki kadang. Karena di sana ada tulangku, ada damburuku, ada keluargaku. Jadi aku bukan orang yang suka publish sebenarnya. Realitanya demikian. Dan kemudian satu video, kami lagi syuting di Amerika. Aku lagi syuting di Amerika dan sama beberapa penyanyi sahabat aku, penyanyi nasional. Nah, waktu kami lagi syuting dan ketepatan hari ulang tahunku, lagi di Las Vegas. Dan setiap tahun aku kalau ulang tahun itu di US. Kalau nggak di US, Eropa. Nah, waktu aku keluar dari salah satu kasino di Las Vegas, aku masuk ke limousine dengan lagu Anak Medan. Anak Medan. Jadi masuk itu, dan itu video aku buat untuk Facebook aku, untuk Instagram aku sebagai udah ini acara ulang tahun gua. Nah, itu video aku buat. Waktu itu TikTokku hanya aku sendiri yang punya, tidak ada follower, jadi nggak akan ada mungkin orang yang kenal. Yang bakal lihat itu tidak akan ada yang lihat. Jadi nggak ada hal yang mau aku private di situ. Kemudian aku take off dari Las Vegas menuju New York. Ada 7 jam perjalanan nih, 6 jam lebih nih di pesawat. Balik ke New York. Sesampainya aku di New York, lanjut syuting video klip. Aku buka TikTokku udah rame. Ramenya kayak entah kayak apa itu pesta rakyat gitu kan. And then aku melihat kejadian itu, apa menariknya video ini? Kok bisa ya gitu. Karena seriously di circle aku, di lingkungan aku itu biasa, B aja gitu. Nggak ada sesuatu menurut aku, that's my opinion. Aku menghargai orang yang mengapresiasi video itu. Tapi kalau dari pendapatku biasa aja. Dan ini biasa kulakukan beberapa tahun belakang ini. Nggak ada itu yang di teman-teman circle aku yang apresiasi atau biasa aja gitu. Karena teman-teman aku pun itu biasa aja gitu. Dan itu untuk propertinya syuting. Karena sama-sama teman-teman di entertain mungkin mengerti lah gitu kan. Nah, kemudian waktu kok rame banget ya. Seriously aku kok tau responku pertama kali? Takut. Karena nggak nyaman. Aduh, orang kenal gua. Kemana-mana ntar dipanggil atau apa? Bukan. Karena aku tahu algoritma sosial media. Pertama kau akan jadi pemuja, siap itu kau akan jadi pembenci, siap itu kau akan menghujat aku. I know that. Karena aku nggak bisa membuat semua orang setuju dengan aku. Karena lifestyle aku akan kontroversi. Apa yang aku bagikan akan selalu kontroversi. Aku tahu akan jadi pro kontra. Dan aku nggak mau jadi batu sandungan. PR yang paling besar itu di situ. PR yang paling besar, aku jangan mau orang berdebat gara-gara aku atau jadi berdosa gara-gara aku. Karena aku tahu masyarakat seperti apa yang aku hadapin. Tapi ya udah, kalau Tuhan izinkan ini dikenal masyarakat, it's okay. Karena itu untuk mencoba mengimbangin hujatan tadi, walaupun tidak ada yang menghujat ya, walaupun sekalipun ada banyak juga lah yang nyinyir-nyinyir di sana, aku coba ngasih masukan dengan orang kalau ada yang bertanya kepada aku melalui video-video aku dulu. Melalui apa yang pengalaman aku tentang Tuhan. Karena kalau aku ditanya, apapun pertanyaan yang mereka ajukan di sana, selalu aku menceritakan berdasarkan fundamentalnya firman. Di luar dari itu aku nggak paham. Karena berdasarkan pengalaman hidupku, di luar daripada itu aku gagal. Itu yang aku lihat memang. Tidak ada achievement di sana. Jadi karena itu setiap kali mereka menjawab, kalau mereka bertanya kalau mengenai problem hidup mereka dan aku jawab, itu FYP. Aku tuh nggak ngerti itu ngejawab pakai, mungkin ada banyak content creator dengan cut, editing. Aku nggak ngerti. Aku langsung live. Satu kali shoot, tak langsung. Itu 1 menit, kadang 2 menit durasinya. Jadi ya mengalir aja kayak gitu. Dan itu ngeris. Yang pertama dari konten, yang kedua yang tadi tuh dari TikTok antara jawab tadi tuh. Nah, yang ketiga itu dari lagu Aku di Mana, Kamu di Mana. Iya, itu heboh tuh, Bang. Dan goyang abangnya dengan BK khas loh. Jadi 3 hal ini representatif aku. Yang pertama, aku sebagai pekerja.
aku sebagai pekerja pebisnis di skala dunia internasional lah aku katakan lah ya, karena aku ekspor impor juga. Yang di video pertama. Yang kedua, cara aku menjawab netizen itu berdasarkan pengalaman aku dengan Tuhan, fundamental aku di dalam kekristenan tadi. Yang ketiga, hobiku di dunia traveling. Jadi itu representatif. Jadi aku dapat follower tuh dari 3 segmen ini. Oke. Dari 3 segmen ini. Ada mungkin yang tertarik dari, karena waktu aku buat video itu pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Aku sebenarnya bukan content creator. Jadi kalau dibilang, kok TikTokers kurang nyaman ya? Oke. Karena aku sama seperti masyarakat yang lain punya sosial media yang dikonsumsi. Aku nggak ada kontenku sama sekali. Hanya yang tahu jagamu di mana. Sama dengan orang-orang lain yang joget-joget dengan kontennya. Aku juga demikian. Tapi tahu nggak Bang, itu jadi brand abang loh. Jadi Joget, brand aku ya. joget itu? Ada 79.000 video yang mengikutin aku. Iya. Jadi aku yang pemilik musiknya di situ aku lihat. Aku nggak tahu bagaimana itu caranya. Aku juga nggak tahu serius karena aku bukan orang IT. Aku ini gaptek. Aku nggak ngerti itu yang masalah yang gitu-gituan. Nah, ketika video itu keluar, ada 79.000 yang menggunakan sound aku itu. Dan ini kok jadi sound aku? Setahu aku ini bukan sound aku. Kenapa bisa jadi sound aku itu aku juga nggak tahu. Ada 79.000 sampai hari ini yang mengikutin itu. Dan oh God, thank you. Jadi ketika orang ada satu message yang aku sampaikan dari lagu itu lagunya suasana orang lagi sukacita. Bukan mencari orang ya Bang? Bukan. Oke. Jadi waktu itu keluyuran di TikTok, orang dengar lagu itu, dia lagi sukacita pasti. Dia lagi melakukan sesuatu, lagi jalan-jalan. Iya. Aku berusaha menunjukkan aku sedang di mana dan kamu lagi ngapain gitu. Itu yang aku tunjukkan. Paham. Oke. Nah, artinya secara konten TikTok Abang itu variasi lah Bang ya? Variasi. Ada yang dari orang bertanya tentang kehidupannya Abang jawab sesuai dengan Yap. fundamental agama tadi, Yap. traveling, Yap. whatever lah. Yang penting Yap. Abang happy kan di situ Yap. gitu. Oke. Nah, kalau dari akun TikTok Bang Zakeus dengan BK, itu beliau ada menyampaikan kayak statement atau kalimat gitu Bang ya. Batak kaya tradisional, jiwa nasional, tapi nasib internasional. Ini gimana nih? Mungkin bisa Bang ini nggak sih? Biar orang nggak salah juga nih. Nggak Bang, salah ya. Gitu. Batak kaya tradisional. Artinya aku mau bilang, nggak Batak kaya tradisional, jiwa nasional, nasibnya internasional. Aku bangga kali jadi orang Batak. Yes. Itu satu hal yang mau aku sampaikan. Aku nggak orang yang tertunduk-tunduk yang mengatakan kalau aku bukan orang Batak. Ke semua tempat, ke semua negara, aku selalu bilang aku orang Batak. Dan aku nggak pernah lupa untuk bawa ulosku kemanapun aku pergi. Ulos Batak itu bukan untuk konten, no. Aku senang bawa ulos atau atribut orang Batak ke negara manapun aku pergi. Dan mentalitas darah Batak tadi atau anak raja tadi aku bawa kemanapun aku pergi. Karena aku akan memasuki satu tempat di mana aku jadi orang asing di sana. Oke. Yang aku dari mana mau kemana. Jadi kalau aku nggak punya mentalitas anak raja petarung ini, aku nggak bisa bertahan nanti di tempat ini. Oke. Jadi aku nggak boleh kalah mental duluan. Itu yang aku pegang. Jiwaku nasional, aku sekalipun aku menghabiskan banyak waktuku di luar, warawir di sana, taste-ku tetap taste Indonesia. Aku nggak mengkonsumsi makanan luar. Aku nggak bisa mengikuti apa yang menjadi lifestyle luar ya. Pola pikir beda, lifestyle aku nggak bisa. Aku masih tetap orang Batak dan orang Indonesia. Dan kalau ditanya nasib internasional, ya aku punya penghasilan dan kehidupan bagaimana dunia nggak terhalangin untuk menjangkau dunia. Itu yang aku mau sampaikan di sana. Kalau kehidupanku sama dengan orang-orang yang di luar sana dan aku punya kehidupan yang baik. Itu yang aku declare. 3 hal tadi tuh. Yang aku punya rasa nasionalis, aku orang Batak, dan ya nasib aku internasional. Standar hidupku standar hidup internasional. Itu yang coba ku kampanyekan di sana. Oke, itu ya dengan BK. Jadi kalian pun jangan salah tafsir. Artinya aku kayak Bang Zakeus lah. Terus tiba-tiba kapasitas capability-nya ya memang harus semua mencoba. Itu kan harapan semua orang ya Bang gitu. Jadi biar dengan BK juga nggak salah tentang kalimat Abang ya Bang. Kita harus luruskan ini gitu. Oke.
Dengan BK ini Abang Jakius ini sibuk ya. Jadi kesempatan kali ini pun ke studio BK. Habis syuting ini nanti rencana mau ke Bangkok. Yap. Gitu. Dan akan lanjut dengan ke beberapa negara. Sebenarnya apa sih Bang? Ngapain sih Bang kalau boleh tahu? Aku, seperti aku bilang tadi, aku dari anak-anak suka kali aku nonton film luar. Dan aku berharap suatu hari aku akan keliling dunia. Aku nggak suka otomotif. Aku nggak suka olahraga. Oke. Aku nggak suka modifikasi. Tapi jalan-jalan Abang suka? Itu hobiku. Kau tahu, satu keluarga aku semua pemusik. Kayak manapun aku belajar gitar, sakit kali tanganku. Kayak manapun aku belajar untuk teman-temanku semua anak band. Dari aku anak-anak. Orang musik semua. Aku sendiri yang beda. Gimana pun ku coba buka hatiku di sana, mainkan sebuah alat musik itu nggak masuk di akalku. Oke. Dan ketika aku dari anak-anak berbicara tentang dunia internasional kepada lingkar kawan-kawanku, udahlah cuy, banyak kali cakap kau. Jadi aku sering nggak nyambung untuk satu urusan ini dengan banyak teman-temanku. Tapi bukan berarti mereka membenci aku, enggak. Ya. Karena orientasi mereka masih sibuk ngeband. Aku bicara kapan kita ke Amerika ya? Ya. Kapan kita ke Eropa? Nah, aku excited sendiri di tengah-tengah orang-orang yang beda jurusan sama aku, beda goal sama aku. Mereka gimana karir bandnya berhasil, bagaimana karir musiknya berhasil. Sementara aku enggak. Nah, waktu kami fight, dari masa anak-anak remaja untuk membuat mimpi siapa yang jadi kenyataan, dan aku berhasil membuatnya. Karena goal terbesar dalam hidup aku sebagai anak muda kala itu, aku mau keliling dunia. Oke. Aku mau keliling dunia. Itu goalku. Jadi, sebenarnya kalau bicara bisnis, enggak. Aku bekerja 1 minggu, aku mau liburan 3 hari. Oke. Aku bekerja 2 minggu, aku mau liburan 3 hari. Jadi, aku punya komitmen dalam hidupku dari dulu. Aku harus ke luar negeri minimal 2 kali sebulan. Kalau nggak 1 kali sebulan, itu minimal. Oke. Dan kalau aku nggak melakukan itu kayak ada yang kurang. Dan sudah kena faktor habit kali ya. Tadi rencana aku mau chilling di rumah, mau cuma di rumah aja. Aduh nggak enak, keluar deh. Nanti bisa terbang, nanti aku ke Korea, atau mungkin aku pergi ke China, atau mungkin aku pergi yang dekat-dekat lah ya. Ke Thailand, atau mungkin ke Singapura. Karena satu hal yang buat orang nggak paham itu di sini. Banyak orang mengira kita ke sana itu cuma mau habisin duit. Happy. Enggak. Ada banyak, aku pribadi ya, ada banyak inspirasi yang ku dapat di sana yang mau ku aplikasikan ke dunia bisnisku. Iya. Ini yang masyarakat nggak paham. Betul. Cuma untuk masuk ke dalam step ini, mereka belum bisa ke sana karena mereka belum jadi pemula dulu. Jadi apa yang ku gambar di sana itu adalah business opportunity. Sekalian aku traveling. Sambil lihat-lihat. Sambil research. lihat apa yang aku akan buat, apa yang aku akan kerjakan, cari inspirasi apa, itu yang ku kerjakan. Oke, itu ya dengan BK. Artinya bekerja keras lah. Itu ya Bang. Artinya kita kerja keras, terus ada goal. Tinggal tinggal nikmatin aja. Let it flow kan Bang? Aku sampai 37 tahun ini belum bisa aku menyetujuin apa sih kerja keras itu, harus ke kerja keras. Karena aku melihat banyak orang bekerja keras tapi nggak menghasilkan apapun. Oke. Masih ambigu, lo paham? Iya, tahu. Gua lihat banyak sekali orang yang kerja keras tapi dia got nothing. Salah langkah mungkin? Fundamental. Fundamental. Menurut aku ya, aku nggak Oke. selalu benar. Fundamentalnya, belief systemnya sih, itu yang aku lihat. Ya mungkin bisa kalau aku sedikit tambahin ya Bang, dengan BK koreksi juga. Ini kita sambil belajar. Ya mungkin dari sisi attitude mungkin ada juga pengaruh Bang. Iya. Pembagian waktu Iya. itu sangat Manajemen penting loh. waktunya, Manajemen iya. waktu. Kita banyak berharap, aku pengen kayak Bang Jakius lah, kerja seminggu, liburan 2 hari Iya. kemudian. Tapi ya nggak dilakukan gitu, Iya. kerjaannya nggak beres, pembagian waktu semeraut gitu Bang, gitu kira-kira. Kalau aku boleh tambahkan ya dengan BK. Oke, dari semua yang Abang telah lewatin, Iya. terus juga traveling tadi salah satu supaya itu bisa dibilang penghilang stres juga lah Bang ya, jalan-jalan tadi. Bisa lah. Bisa ya? Lah. Nah. Rilekskan diri lah ya. Udah berapa negara lah Bang jalanin? Lebih dari 100 kali ya. Lebih ya? Iya. Aku udah masuk ke semua benua. Oke. Aku udah masuk ke semua negara bagian Amerika.
aku sudah masuk ke hampir 90% negara Eropa. Aku udah masuk ke benua Australia, Afrika, Asia Tenggara apalagi, Asia Pasifik, Middle East. Oke. Jadi kalau untuk katanya negara-negara besar, almost 99% aku udah masukin. Negara besar ya, ya. negara yang gede, jangan negaranya yang jarang terdengar namanya ya. Iya. Sudah aku masukin. Oke. Di samping itu, negara mana yang belum dan pengen banget abang samperin? Mungkin karena belum ada kesempatan atau ada something yang harus diurus dulu misalkan. Tapi abang pengen banget nih. Negara apa kira-kira bang? Yang mau aku sampaikan itu sampai hari ini nggak ada. Oke. Udah dapat semua. Udah dapat semua ya? Udah. Wow. Lebih dari 100 negara dengan BK. Sudah aku kunjungin semua. Oke. Dan aku sudah menghadapi miliaran orang di seluruh dunia. Kelakuan orang ini gini, yang ini gini, yang ini gini, yang ini gini, yang ini gini. Tapi nggak hanya luar negeri dong bang. Indonesia juga abang kelilingin dong semua. Kelilingin Indonesia ya. Tapi satu yang aku belum perfect di Indonesia, aku belum ke Papua. Aku Tinggal ke Papua belum? Belum pernah ke Jayapura. Oke. Ya, belum pernah ke Jayapura. Ini dalam rangka yang ke Indonesia ini traveling juga atau memang ada pekerjaan juga bang gitu? Enggak, traveling. Traveling juga ya? Iya. Kenapa bang pengen dan itu kenapa? Memang belum kesampaian ke Papua? Belum ada waktunya aja, timing yang tepat aja untuk ke Papua. Aku udah kunjungin semua, hanya Papua yang belum. Oke. Ya. Sama bang. Belum juga. Aku juga belum. Belum. Oke, dari semua negara terus tadi Indonesia, ada kesan apa sih? Atau ada nggak kesan abang dari provinsi mana, daerah mana di Indonesia itu yang terkesan banget selama abang traveling? Yang paling terkesan semuanya tempat itu buat aku itu Bali. Bali ya? Bali. Kenapa bang? Behavior people-nya, nature alamnya, facility-nya, Ramenya juga? ramenya juga. Jadi bersyukurlah kita orang Indonesia karena Bali itu ada di Indonesia dan nggak terlalu mahal bagi kita untuk ke Bali dibandingkan orang-orang luar yang dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika yang harus atau Timur Tengah untuk datang ke Bali. Karena Bali itu part of Indonesia. Jadi Bali bisa jadi ikon tourism atau skala internasional. Itulah standarnya Bali kita buat di Indonesia karena aku pikir semua daerah harus belajar dari Bali. Bali itu the best banget. Ya termasuk mungkin dari berapa banyak negara yang ngunjungin Bali sehingga orang-orang di sana juga secara praktis speakingnya bagus ya bang? Aku lahir di Sibolga, jadi aku identik dengan laut. Oke. Jadi wisata laut kelas dunia itu udah aku jalanin semua. Hawaii, Oke. Ibiza, Santorini, Miami, Florida. Jadi untuk Meksiko. Jadi semua kelas Bondi Beach Australia. Jadi semua laut-laut kelas dunia itu aku udah jalanin. Nggak ada yang kayak Bali, the best Bali. Yeah. Belum ada yang bisa aku apple to apple ini menurut gue nih yang lebih bagus dari Bali, nggak. Pantas kau datang ke negara aku, ya bagus sekali rupanya Baliku. Itu dia, itu yang buat aku nyaman banget kalau di Bali. Bali itu bagus banget. Artinya bisa nggak sih menurut abang yang di kehidupan di Bali, masyarakat Balinya ya, sehingga menarik wisatawan gitu, diimplementasikan ke Tau Toba? Menurut abang ya, ini kita diskusi ya, Batak Keren, gitu. Ini bisa kontroversi nih. Ya kita diskusi, Batak Keren Ini juga diskusi ya? orangnya ini kok Oke. bang, mindsetnya oke. Orang Batak tidak terlahir jadi pelayan, nge-pleasing. Oke. Karena dari lahir dia udah dilabelin anak raja, Boroni Boroni Raja. Raja, Saya nggak tahu ini siapa yang menurunkan ini jadi orang Batak itu anak raja sama Boroni Raja. Karena itu sering sekali di lapangan ini pengalaman yang kulihat. Ketika dia bekerja di luar daripada identitas dia sebagai anak raja tadi, sering nggak maksimal. Sering nggak, bukan berarti kita nggak bisa mengupgrade diri kita bukan berarti kita nggak bisa mengupgrade diri kita. Ini yang menjadi isu di lapangan yang sering aku lihat. Karena itu untuk daerah wisata kita, karena kita orang Batak, aku pikir SDM kita perlu diperbaikin untuk belajar
itu nggak mengurangi nilai diri kita kok kalau kita ramah sama orang. Justru karena kita anak raja dan boru nih raja, kita harus tahu melayanin orang. Itu nggak menurunkan harga diri kita kok. Karena pekerjaan yang job desk yang kamu ambil mungkin sebagai waitress, sebagai mungkin pekerja di daerah-daerah wisata yang ada di Parapat, Tomok, itu pekerjaan yang baik. Dan di sanalah kesempatan kamu untuk menunjukkan etika kamu, quality service-nya kamu kepada visitor tadi. Karena alamnya Samosir juga nggak kalah baik, nggak kalah keren dengan yang lain. Itu Samosir keren banget. Jadi apa yang mau diperbaiki di sana? SDM. Pendidikan? Termasuk ya? Kalau aku bilang education, kita punya pendidikan yang baik. Nggak bisa salah satu suku yang paling punya pendidikan yang baik di Indonesia itu Batak. Karena orang Batak itu menjunjung tinggi yang namanya pendidikan. Aku lihat betapa hebatnya orang tua orang Batak. Petani pun dia yang penting anakku sarjana, yang penting anakku kuliah. Jadi it's not about education, tapi pola pikir. Mindset pola ya? pikir mindsetnya kita gitu. Oke. Dan zaman now nggak semuanya lagi pola pikir semerta-merta berdasarkan jenjang pendidikan. Jadi tergantung pilihan apa, fundamental atau sistem apa yang mau lo anut dalam pola pikir lo gitu. Itu yang paling penting. Karena itu pastikan pola pikir yang kamu anut itu, yang kamu percaya itu memang benar. Nggak cukup baik, tapi memang benar. Gitu. Benar ya. Oke, dan itu juga dengan BK, biar dengan BK juga tahu. Jadi Bang Zakius itu membuat semacam program Big Dream ya Bang? Yap. Itu pembelajaran bahasa Inggris gratis online. Betul. Apa motivasi Abang Bang? Oh, sama kayak slogan hidupku. Batak kaya tradisional, jiwa nasional, nasib internasional. Okay. Satu hal yang kita harus nggak bisa pungkirin dari negara kita. Saya melihat satu realita. Banyak orang tua susah sekali dia harus berkorban banyak nyekolahkan anaknya. Membiayai anaknya dan sampai tamat sarjana, dan ketika dia berharap ketika anaknya nanti dapat pekerjaan bisa menolong orang tuanya. Okay. Ini realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Dan sebagai orang Indonesia aku melihat kenapa ya opportunity pekerjaan di negara kami ini sulit sekali. Dan ketika dia harus bekerja dengan pendapatan income UMR, banyak keluhan anak-anak yang ada di Jakarta, di Batam. Dia nggak bisa melakukan apapun ke daerahnya. Hanya karena untuk biaya hidupnya saja pun sudah pas-pasan. Dan nggak semua orang punya capability yang sama. Mungkin kemampuan dia saat itu hanya itu. Tapi hatinya yang paling dalam, dia ingin melakukan lebih buat orang tuanya, buat keluarganya juga. Sementara nggak semua mental orang wira swasta. Ya, nggak semua orang terpanggil untuk keluar dari zona nyaman untuk jadi berwisata swasta. Nah, bagaimana mereka punya, sekalipun mereka pekerja tapi punya income yang bisa menolong banyak keluarga. Apa yang paling cepat dalam pikiranku? Yaitu memiliki kesempatan bekerja keluar. Keluar di sini dalam kata arti negara Eropa, Australia ya, atau Kanada ya. Bukan negara tetangga ya. Jadi apa yang membuat kami kurang di dunia internasional? English kita. English kita. Waktu kita ke Abu Dhabi, kenapa di Uni Emirat Arab yang paling mendominasi Filipina? Bicara etos kerja kita lebih cekatan. Kita kan kayak batang ubi nih orang Batak ini. Dicucukkan sini hidup, cucukkan sini hidup dia. Jadi ini paling jago nih bertahan hidup nih orang Batak nih. Bayangkan kalau Batak-Batak ini dudukkan sini, kurasa keren kali orang ini. Itu yang dalam imajinasiku, karena aku tahu betapa hebatnya orang Batak. Apa yang dibutuhkan orang ini? Oh, mereka harus bisa English. Karena waktu ada vacancy, ada opportunity, dikirim dalam link web yang dalam bahasa Inggris, dia kan nggak akan pernah bisa ngerti karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Tapi begitu ada peluang ini dan dia punya bisa bahasa Inggris, dia paham. Oh, ada peluang nih di Abu Dhabi. Oh, ada peluang nih di Kanada. Ada peluang nih di Australia. Dia bisa ambil kesempatan itu. Dan aku melihat bagaimana kehidupan kayak kembali sedikit. Yang tadi kita bicara, aku keliling dunia. Aku udah mengunjungi semua negara. Sampai negara yang dekat Iceland sana aja. Ada orang Batak di situ coy, 4 keluarga. Ada nyempil di situ orang Batak. Yang udah es semua nih. Lo tau nggak? Es semua nih, gak ada lagi nih tempat yang warna lain selain warna putih. Ada 4 orang Batak di situ, di Finland sana, di Iceland sana. Banyak banget. Wow. Dan aku lihat betapa hebatnya orang ini bertahan hidup
di negara-negara orang tadi. Jadi itu yang aku ingin sampaikan, Batak butuh English. Itulah makanya program Abang Big Iya, Dream itu ya. Big Dream itu. Jadi Big Dream itu, big itu kamu tahu nggak? Batak International Generation. Berbicara tentang my faith. Ini imanku. Aku mau lihat, mau nyerakkan orang Batak di dunia internasional. Karena kan orang Batak ini kan cerdas-cerdas. Jadi pekerja keras. Bagaimana dia bisa ngolah ini, ngolah ini, ngolah ini. Itu sih. Dan itu dilakukannya di Samosir, Bang? Di mana? Itu pengajarannya? Enggak, pengajarannya itu kan dilakukan melalui online. Tetap online ya? Iya, betul. Dan bisa dijangkau oleh semua masyarakat, nggak cuma masyarakat Sumatera Utara. Semua orang bisa ikut. Itu kelasnya itu 2 kali 1 hari, anak-anak, kids dan adult. Kidsnya jam 3, adultnya jam 4 gitu. Nah, mungkin dengan BK yang menonton video ini, kemana mereka bisa daftar, Bang, untuk ikut belajar bersama? Follow aja akun Big Dream, di situ ada jadwalnya, tinggal ikutin aja. Nanti seperti live streaming biasa, ada pengajar-pengajarnya di sana. Nanti kita ini kan ya dengan BK, supaya nanti dengan BK juga yang mungkin ingin bergabung dengan Big Dream bisa ikut dengan timnya Bang Jakeus. Iya. Gitu. Kemudian tadi udah tentang jalan-jalan, terus tentang pekerjaan, terus apa yang Abang buat untuk ya adalah yang bisa untuk tanda petik membantu mungkin, Bang, ya, yang tadi tentang Big Dream itu ya, supaya orang bisa mendapatkan edukasi yang baik, terutama dalam hal bahasa asing tadi, bahasa Inggris gitu. Nah, dengar-dengar nih Abang juga ikut pencalonan nih, Bang. Ini dengar-dengar ya BK dengan BK. Ini mumpung ada Bang Jakeusnya. Kenapa, Bang? Gitu. Apa motivasi? Tadi kan Abang sebenarnya bisanya Abang berbuat untuk orang banyak gitu, tanpa harus politik ya, gitu. Tapi kami melihat Abang mulai ini nih ada apa? Baliho ya, Bang, gitu. Boleh ceritakan nggak, Bang, tentang pencalonan ini? Sama, aku setuju sama kau bilang tadi. Kalau mau berbuat, aku nggak harus duduk di sana. Tapi kalau kita mau melakukan secara masif, kita harus ada di bagian pemerintahan tadi. Tapi kalaupun tidak ada di, bukan berarti masif tidak bisa dilakukan kalau tidak di pemerintahan. Ya. Tapi aku mau jadi role model buat orang-orang Batak. Ada ego di dalam diri aku, ada ego dalam diri aku untuk membuat kami diperhitungkan anak muda orang Batak di pemerintahan. Dan sebagai salah satu suara, kita semua punya kedudukan yang sama, kesempatan yang sama. Karena itu, aku berharap di periode 2029 akan banyak anak-anak muda orang Batak yang akan aware untuk dunia politik. Nggak nunggu dia sampai umur 40 tahun dulu, nggak nunggu dia sampai miliarder dulu, nggak nunggu dia sampai punya duit banyak dulu. No. Karena kita lagi regeneration, ada regenerasi. Estafet kepemimpinan itu sedang berlangsung sekarang. Karena itu kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin. Kalau kau tanya aku pribadi, Abang mau ke sana? Enggak. Seriously enggak. Aku mau keluar satu model di sana. Aku akan ambil panggung itu kalau nggak ada yang jadi role model di sana. Kita bicara anak muda di sini. Aku punya teteran ini ya, skala usia ya, skala usia ya. Aku rindu orang-orang militan yang anak-anak muda itu orang Batak yang duduk di sana untuk jadi representatif warga Sumatera Utara, warga Sumatera Utara terkhususnya atau Indonesia secara umumnya untuk duduk di legislatif yang berprestasi. Yang sekarang anak muda itu sedikit apatis dengan dunia politik. Kalau kita apatis, kapan kita mau perbaikin? Mungkin takut, Bang. Mungkin ya. Itu tadi kenapa? Kenapa dia takut? Dia tahu satu reality yang oh, aku nggak punya money. Aku nggak punya materi. Aku nggak mau dia berpikir demikian. Kau bisa melayani masyarakat, kau maju. Tapi janganlah pula kucuk-kucuk nanti lagi musim pileg baru nongol kau 5 tahun sebelumnya kau nggak nongol, nggak mungkin juga coy. Kau cari ribut namanya kan gitu. Kemana selama ini? Iya, aku ikat juga kau gitu ya kan. Muka, gitu. Kuantar juga kau tepi Danau Toba sana kan gitu. Tiba nanti masa kampanye nongol batang hidung kau. Sama kayak ini, Bang, waktu mau Natal ya kan. Udah mau pembagian liturgi muncullah semua. Januari sampai Oktober kemana lah ini semua jemaat kan gitu. Ya, kayak gitu juga konsepnya, do something for people. Saya aku 4 tahun belakangan ini
aku paling lama sekali 2 bulan akan ke Sumatera. Oke. Sekalipun aku nggak memposting apa yang kulakukan, tapi aku sangat aware dengan orang-orangku di sana. Bukan yang kucuk-kucuk datang, cuk, nggak kayak gitu juga gitu. Kalau tapi seperti yang kau bilang tadi, kalau kau tanya aku pribadi, abang mau nggak di situ? Enggak. Tapi memang harus masuk ke sistem itu Harus kan, Bang? masuk ke sana. Iya, paham. Iya. Dapil 2 ya, Bang? Dapil 2 Sumatera Utara. Oke. Harus ke di sana. Daerah apa aja, Bang, kalau boleh tahu? Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Sidempuan, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Nias, 3 kabupatennya. Dongan BK yang tadi Abang Zakir sebutin, akan sering datang Bang Zakir ke sana, tolong dibantu supaya generasi muda Batak tuh ada ini Bang ya, posisi lah kita bilang ya, untuk bisa ngebantu aspirasi kan. Apa yang mau aku kerjakan ke depan untuk periode selanjutnya? Nggak mau lagi aku duduk, yang penting rame aja aku tengok di situ yang berprestasi. Iya. Karena kan enak banget kayak aku, pengusaha jalan-jalan ke sana sini, nggak kekurangan satu hal yang baik. Itu yang kutunggu serius. Tapi aku harus mengorbankan diriku untuk memancing anak-anak muda tadi untuk mau duduk di sana. Aku punya waktu 5 tahun untuk mempersiapkan mereka. Duduk atau nggak duduk pun aku akan mempersiapkan orang-orang muda untuk duduk di sana. Karena mungkin itu bukan job deskku. Memang mungkin itu bukan sesuatu Tuhan. Ini berbeda dari yang aku mau. Karena akan selalu ada pro dan kontra, itu udah pasti. Betul. Aku nggak suka diatur sama birokrasi. Aku nggak suka sesuatu yang terlalu birokrat banget. Aku mau langsung solving saat itu juga. Dan nggak semua orang bisa setuju dengan keadaan itu. Betul. Dan aku bisa cari orang yang bisa ngeluber dengan keadaan itu. Yang bisa nge-match dengan keadaan itu tadi gitu. Dan aku belajar untuk mau taat sama yang namanya birokrasi tadi, bagaimana yang ritme apa nih. Di negara kita kenapa panjang banget nih flow-nya gitu. Yang seharusnya bisa kita selesaikan 1 jam, kenapa kita harus selesaikannya panjang kali gitu. Itu dia. Jadi antusiasme anak muda yang aku butuhkan. Nanti ketika masuk kita 2029, aku orang Batak, ibarat kata gini, aku orang Batak pertama lajang mungkin yang akan duduk di sana. Orang Batak nih, ya. Ini nggak bicara tentang aku, ini bicara tentang Batak nih. Oke, banyak orang-orang Batak yang ada di sana. Supaya masuk nanti anak-anak Batak. Kau tahu hebatnya orang tua Batak, banyak kali anaknya sarjana, pintar-pintar kali. Pintar-pintar sekali mereka, hebat-hebat sekali mereka. Mereka apatis hanya karena berdasarkan apa yang mereka punya. Jangan lagi, aku mau bilang sama orang-orang, jangan lagi. Kau layak ada di sana. Kau pantas ada duduk di sana. Persiapkan dirimu. Dan nggak usah takut juga. Nggak usah takut. Menang kalah kita lebih daripada pemenang. Udah itu aja. Masuk sebagai nominasi aja udah thanks God banget. Bicara hasil, udah bicara otoritas Tuhan. Pokoknya kita lakukan yang terbaik. Lakukan kronosnya kita, lakukan bagian aku. Concern aku di dunia pekerjaan tadi. Bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan keluar. Bagaimana kita menciptakan banyak hubungan internasional. Karena sama seperti background aku, Batak International Generation. Karena untuk jadi wira swasta, ya Indonesia tempatnya. Untuk jadi pengusaha. Tapi kalau untuk jadi pekerja, aku pikir potensi terbesar kita ada di dunia luar. Dan kita cuma butuh English untuk bisa menembus pasar internasional tadi. Karena untuk melakukan ekspor-impor pun, untuk mau bertransaksi keluar pun, kita butuh English. English ini yang bisa membuat kita punya kehidupan yang lebih baik. Komunikasi yang baik. Betul. Karena mentalitas orang yang bisa English sama orang yang nggak bisa English berbeda. Pasti berbeda. Mentalitas orang yang bisa English sama yang nggak bisa English itu berbeda. Jadi aku nggak bilang bahasa Inggrisku bagus banget. Tidak. At least kau bisa komunikasi dengan orang. Dan berani, Bang. Dan berani. Itu yang paling penting, poinnya itu di situ. Paling penting itu poinnya itu di situ. Iya. Jadi Dongan BK dulu juga aku pernah les bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggrisku merpasir-pasir juga, ya Bang ya. Ya berani aja dulu. What is your name gitu-gitu. Iya. Terus disaut. Ya udah ujungnya kan nyambung gitu. Bahkan ada beberapa yang komunikasinya speaking sama gerakan. Gitu. Tapi ketika itu nyambung, entah kerjasama, entah
apapun itu pekerjaan yang terkait itu ya jalan gitu Bang. Benar ya Bang? Iya. Oke, Bang Zakius ada ini nggak untuk anak muda-mudi Batak, pesan mungkin yang mau Bang sampaikan kepada Dongan BK di sini? Aku paling senang berbicara tentang mentalitas anak raja. Dari waktu aku jadi orang Batak, dari aku lahir, aku dipercayakan satu identitas. Dia bilang aku anak raja, dikatakan kita anak raja. Ya. Sering kali dulu aku tidak confidence, nggak percaya diri menghadapi dunia karena berdasarkan dari apa yang aku punya. Berdasarkan dari kru yang kau punya. Capability yang kau punya untuk ngedeveloping ini semua. Siapa orang tuamu di kampung? Bentuk badanmu. Kerbo bapakmu mungkin. Kerbo orang tuamu mungkin. Dan ini menjadi barometer kita sehingga kita nggak percaya diri menghadapi dunia tadi. Mental kita hancur. Padahal kita dikasih titel anak raja. Dan ketika aku belajar mengenai kebenaran ini, aku lihat di lapangan, ternyata aku nggak sendiri, banyak orang yang mengalami hal sama seperti aku. Yang standar kami ditentukan dari apa yang kami punya. Aku nggak mau mempercayai itu lagi. Karena kejatuhan terbesar yang kuterima dalam kehidupanku atau aku mempercayai hal itu. Dan kau tahu, perubahan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan aku ketika aku tidak mempercayai hal itu. Ketika aku mempercayai kalau keberadaanku sebagai anak raja orang Batak itu dari identitas yang Tuhan kasih samaku. Bukan lagi dari keberadaanku secara lahiriah, bukan lagi keberadaan secara apa yang dimiliki orang tuaku, pendidikanku, fisikku, atau keberadaanku. Bukan lagi dari sana, tapi dari apa yang firman Tuhan katakan tentang aku. Itu yang buat aku menegakkan pundakku gini, agak tengah gitu coy. Kayak Zakius pemungut cuka itu. Aku tegakkan kepalaku. Dan aku lebih percaya diri ngadepin dunia. Kalau berdasarkan apa yang ku punya, mentalku hancur coy. Dan aku nggak mau itu terjadi sama kau. Ubah pola pikirmu. Ingat, mentalitasmu jangan didasarkan kepada apa yang kau punya sekarang, tapi berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan tentang kau. Bagaimana untuk tahu hal itu? Kamu baca firman seturut dengan apa yang kamu percayain. Itu dia. Ya, itu Dongan BK. Kedatangan Bang Zakius di sini tuh kami sangat terima kasih banyak Bang. Thank you so much. Kemudian Bang Zakius adalah orang pertama yang podcast di studio Batak Keren. Tepuk tangan, ini ada sekitar 4.000 orang Bang yang nonton kita. Oh lebih. Dan Lebih aku ya? mau bilang buat Batak Keren, di sini akan duduk orang-orang Batak hebat. Amin. Akan duduk orang-orang Batak hebat di sini yang berprestasi, dan itu akan kamu juga yang akan duduk di sini. Ya. Dan itu prepare yourself. Siap. Oh iya Bang, satu lagi. Kan Abang kan suka traveling Bang. Iya. Dengan BK kita ada sedikit game sama Bang Zakius. Iya. Apa tuh? Ini gamenya. Gamenya adalah di sini nanti ada gambar Bang. Oke. Abang tebak kira-kira ini nama negara apa? Oke. Dari gambar yang disajikan di layar ya Bang. Oke. Oke siap? Iya. Oke. Challenge pertama. Ada gambar jam, huruf A, dan ikan. Tapi N-nya yang di ikan dicoret. Kira-kira negara apakah itu? 1, 2. Tunggu, tebak gambar. Nama negara ini jam. Ya, ada gambar jam. Switzerland. Kenapa Bang bilang itu Switzerland? Psikologinya kayak gitu sih. Oke. Apakah benar jawaban Bang Zakius? Tara, Jamaika Bang. Oke. Oh, Jamaika. Oh, oke. Jadi ada gambar jam, ada huruf A, sama gambar ikan. Tapi serius, Li, aku belum pernah ke Jamaika. Belum. Oh gitu? Belum, aku belum pernah ke Jamaika. Ini masuk dalam list Abang berarti ya? Enggak. Jamaika. Oh, tapi belum pernah ke Jamaika? Belum. Oke. Belum. Siap. Challenge yang kedua. Di sini ada ini apa ya, John? Rumah. Oke, rumah. Tapi huruf H pada rumah diganti jadi N ya, Bang. Sama huruf I dan A. Negara apakah itu? Asal Pampir, Rumania. Apakah benar? Rumania. Oke, challenge berikutnya. Ada bra plus gambar pensil tapi pen dicoret. Rio Janeiro, Brazil. Oke, ini sangat-sangat gampang dengan BK. Selanjutnya. Wah, ini gambar apa, John?
Bu sama dengan Po. Dan angka 2, tapi huruf U diganti I. Aku tahu nih, Bang. Tunggu dulu. Tapi tunggu, biar Bang Jakius tahu, ini gambar apa sih? Bulan. Oh, bulan. Bulan, Bang. Kukira tadi roti. Memang agak lapar ya dengan BK ngeliat gambar ini. Bulan ternyata, Bang. Tapi huruf Bu diganti jadi Po. Ada angka 2, huruf U-nya diganti I. Ih, gampang kali ini, Bang. Gak nyambung aku betul, serius. Apa ini ya? Ayo, 1. PES. Lewat. Oke, jawabnya Polandia. Nah, betul. Ya Tuhan Yesus, Warsawa. Aku udah 2 kali ke sana. Oke. Ada lagi? Oke, ini. Ini kolam renang. Huruf A diganti O. Kemudian ada gambar pig, babi. Huruf B dan A-nya diganti A. Negara apakah itu? Wah, ini sulit nih. Sulit ini. Kolam renang apaan sih? Kolam Pool. renang ini kan? Hah? Kolam ikan. Ini aku lewat sih, Bang. Oke. Abang lewat ya? Fix. Oke. Lewat. Kolombia. Oh, Nggak, oke. kok bisa? Oh, kolam. Oke. Selanjutnya. Ini ada jeruk. Huruf UK-nya dicoret. Terus ada anak-anak sedang mandi. Huruf D-nya dicoret. Oke, asal tempat aku Jerman. Benarkah? Betul. Lurahnya. Ada lagi? Oke. Ini gambar ikan. Huruf K diganti R. Negara apakah itu? Aduh, gampang banget nih, aku tahu nih. Korea. Tunggu. No. Negara apa kayak ini? Ini ikan. Huruf K dalam ikan diganti R, Bang. Oke, huruf K dalam ikan. 1, Tunggu. 2, 3. Indonesia. No. Iran. Benar nggak? Oh, oke. Oh iya benar. Ada lagi? Oh, banyak ternyata orang ini ya. Ada huruf in, kemudian gambar donat, kemudian nasi, dan huruf A. Tapi nasi pada huruf A-nya itu diganti E, Bang. Indonesia. Betul, Indonesia. Ada lagi? Oke. Dari game challenge game ke Bang Jakius. Tadi ada sekitar 10 ya. 10. Nanti editor tolong dikasih tahu berapa Bang Jakius Skornya. Skornya. Terima kasih Dongan BK telah menemani kami bincang-bincang di podcast Batak Keren dengan Bang Jakius pemungut cukai. Apa yang bisa kalian ambil dari pengalaman Bang Jakius, pesan dari Bang Jakius ke kalian, silakan diambil. Iya. Semoga kita semuanya sehat, semoga sukses semua. Terima kasih Bang Jakius. Terima kasih semua Batak Dan Keren juga tim. terima kasih dan nanti akan terbang ke Bangkok. Ke Bangkok. Semoga selamat sampai tujuan, Bang. Thank you. Having fun di sana. Oke, terima kasih Dongan BK. Sampai ketemu. Batak Keren.